7 core value ASN berakhlak yang bisa kita teladani dari tokoh ini. Yup, benar, beliau adalah Tuanku Imam Bonjol yang salah satu pahlawan kita yang wajahnya sering kita jumpai di uang pecahan Rp5.000. Lalu, bagaimana sih kisah perjuangan beliau? Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pejuang, ulama, dan pemimpin dari kaum Padri yang berjuang pada Perang Padri di tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat. Perang Padri sendiri sebenarnya adalah salah satu perang saudara di mana awal mula konflik ini hanya melibatkan kaum Padri dan kaum adat di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Namun, karena adanya campur tangan dari pihak Belanda yang menyebabkan terpecah belahnya masyarakat pada saat itu. Lalu, sebagai ASN, apa saja sih nilai berakhlak yang bisa kita teladani dari beliau? 1. Berorientasi pelayanan. Tuanku Imam Bonjol berjuang bukan hanya untuk kepentingan beberapa pihak, namun untuk melindungi masyarakatnya dari penjajahan dan praktik moral yang buruk pada masa itu. 2. Akuntabel. Selama perang, meskipun beliau ditawari berbagai macam penawaran yang menarik oleh pihak Belanda, beliau tidak pernah mau ataupun berpikir untuk berkhianat, apalagi menjual prinsip yang dipegangnya. 3. Kompeten. Selain pejuang, beliau adalah salah satu ulama yang terkemuka pada masanya. Beliau selalu belajar dan memperdalam ilmunya, khususnya di ilmu agama dan strategi perang sebelum berjuang. 4. Harmonis. Dari awal, memang Perang Padri ini adalah perang saudara yang disebabkan karena adanya perbedaan cara pandang. Namun, di masa akhir perang, beliau berupaya untuk membangun kerjasama kembali dengan kaum adat demi kesatuan dan persatuan masyarakat Sumatera Barat. 5. Loyal. Tuanku Imam Bonjol tetap setia pada rakyat dan nilai yang ia perjuangkan walaupun pada akhirnya ia harus tertangkap dan diasingkan hingga wafat oleh pihak Belanda dari kampung halamannya. 6. Adaptif. Sebagai ulama dan pendakwah, beliau selalu menyesuaikan cara penyampaian ajaran Islam yang ia berikan sesuai dengan yang mudah diterima oleh masyarakatnya pada saat itu. Yang terakhir, ada kolaboratif. Tentunya ia tidak hanya berjuang sendiri, namun ada jaringan masyarakat, ulama, dan pemuka adat yang bekerja bersama untuk satu tujuannya, itu menjaga kedaulatan dan kesatuan Indonesia. Jadi, kita sebagai ASN tentunya penting untuk bisa meneladani dan menjaga hal-hal yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Karena apa? Karena kita bangga melayani bangsa.